Chapter 265, Randy menyerah pada kejuaraan. Saat ini, Lani baru mengerti kenapa Randy Lu tiba-tiba mempersulit dirinya. Ternyata karena istrinya diculik. Membayangkan istri dan putrinya diculik. Tidak gila itu sudah sangat hebat, dan mengetahui putrinya diculik oleh orang terdekat. Tuan Randy, apakah istrimu diculik orang-orang Rahmat? Tebak Lani mengingat sebelumnya Rahmat mengingatkan Randy Lu untuk mengangkat sebuah telepon. Jawab Randy, berjalan kembali ke tempat pertandingan. Kiki sudah tidak apa-apa, kegelisahan dalam hatinya perlahan menghilang. Kemarahannya pada Lani tidak sekuat sebelumnya. Tapi menginginkan dia memiliki perasaan yang baik pada Lani. Itu sesuatu yang tidak mungkin Randy kembali ke podium. Semua orang penasaran ketika melihat wajah Randy sangat jelek, dan tidak ada yang berbicara. Nona Lani, apa yang terjadi? Tanya Joby kepada Lani yang kembali ke tempat. Ekspresi Randy Lu membuatnya sedikit khawatir. Jalan menuju kejuaraan hanya tinggal pertandingan terakhir. Randy Lu tiba-tiba menerima sebuah telepon, dan mengajukan penangguhan pertandingan. Sebenarnya telepon dari siapa yang dia angkat? Master Joby. Tidak peduli apa yang terjadi harus bisa menerimanya. Dan jangan salahkan Tuan Randy Lu. Dan setelah kembali, pasti akan ada orang yang berbicara sembarangan. Aku tidak berharap mendengar suara ini di dalam Rawstone Association. Joby tertegun, hatinya memiliki firasat buruk. Stanley dan lainnya kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi? Randy Lu berjalan ke podium, memandang Rahmat, dan untuk waktu yang lama baru berkata, "Beritahu isyarat Xiao. Kalau ada apa-apa langsung serang aku. Menggunakan trik licik seperti ini merusak nama baiknya." Wajah Rahmat tampak kusam. Sejujurnya, dia juga tidak ingin sampai tahap seperti ini. Tapi, isyarat Xiao memerintahkannya harus menjadi pemenang. Karena alasan pribadi, aku mengundurkan diri dari pertandingan. Master Rahmat layak menjadi pemain terbaik kedua di negara ini. Aku merasa terhormat kalah darinya. Ucap Randy Lu membungkuk meminta maaf kepada hadirin. Kemudian berbalik dan berjalan menuruni podium, langsung kembali ke hotel, memesan tiket bersiap-siap kembali ke Yuzoda. Begitu Randy Lu pergi, seluruh arena seperti meledak. Apa maksud Tuan Randy? Meskipun Master Rahmat menjadi kedua terbaik di negara ini, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan dirinya? Iya, Tuan Randy adalah pemenang sebenarnya. Kenapa dia mengundurkan diri? Dan kita menemaninya begadang semalaman, menyaksikan dia terus menciptakan keajaiban. Kenapa dia bisa mengatakan tidak ingin menjadi pemenang? Semuanya jangan ribut. Apakah kalian menyadarinya? Awalnya Tuan Randy Lu hampir memenangkan kejuaraan ini. Tiba-tiba Master Rahmat meminta Tuan Randy menerima telepon. Setelah Tuan Randy kembali, wajahnya berubah menjadi kusam, lalu mengatakan mengundurkan diri. Apakah kalian masih tidak tahu ada sesuatu di balik ini? Iya, Rahmat pasti menggunakan sesuatu mengancam Randy Lu, hingga akhirnya Tuan Randy memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi pemenang. Aku ingin bertanya, Master Rahmat, kamu adalah penjudi batu paling hebat kedua di negara ini. Apakah kamu masih ada hati nurani menggunakan cara picik seperti ini? Iya, Master Rahmat, kamu yang berbuat begini sungguh tidak tahu malu. Kamu seorang pemenang atau bukan? Apakah hatimu tidak mengetahuinya? Sudah begitu tua, tidak disangka masih menggunakan cara licik. Rahmat, aku memandang rendah dirimu, selamanya akan membencimu. Saat ini semua hadirin di bawah podium mengerti, dan mengutuk Rahmat. Masalah ini, mendorong Rahmat sampai ke tepi tebing. Setelah hari ini, reputasinya akan buruk, membuatnya tidak bisa mengangkat kepala bertemu orang dalam dunia perjudian batu. Mendengar kecaman pada hadirin, membuat ekspresi Rahmat menjadi sangat jelek. Dia melirik punggung Randy yang menjauh. Dia memiliki perasaan ingin memarahinya. Awalnya dia hanya berniat membuat Randy Lu sengaja kalah di 2 ronde terakhir. Tidak disangka Randy Lu sangat tidak tahu malu, langsung mengatakan tidak bertanding, dan memberikan kemenangan kepada dirinya. Bocah ini terlalu licik, sebelum pergi harus membuatku dalam keadaan sulit, benar-benar keji.
Melihat hadirin yang ingin naik ke podium mencari masalah pada dirinya, wajah Rahmat berubah. Dia bergegas ke belakang podium. Dia yang sudah berumur, bagaimana bisa menerima tekanan ini? Tentu saja, meskipun hadirin di bawah sangat marah, merasa tidak layak untuk Randy Lu, tapi mereka masih bisa mengendalikan emosi sendiri. Kalau bukan Rahmat yang bergerak cepat, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri ke belakang panggung dengan aman? Banyak master yang menggelengkan kepala. Pertandingan judi batu kali ini benar-benar membuka mata mereka. Pertama-tama ada panitia yang tanpa malu mengubah peraturan, membuat Randy Lu menerima 10 tantangan dari penjudi secara berturut-turut. Kemudian 10 penjudi menantang Randy menghabiskan waktu sepanjang malam. Pada akhirnya ketika Randy Lu hendak memenangkan kejuaraan, Rahmat yang berada di urutan kedua di negara bermain curang. Demi memenangkan kejuaraan, dia bahkan menggunakan cara licik dan tidak tahu malu, membuat Randy Lu memberikan kemenangan kepadanya. Perjudian batu yang menyedihkan. Banyak master menggelengkan kepala dan menghela nafas. Saat ini Dylan dan Darwin terbengong. Mereka memandang Rahmat di layar yang bergegas melarikan diri ke belakang panggung, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mereka pikir cara mereka sebelumnya sudah cukup memalukan. Tidak sangka di atas langit masih ada langit. Di depan Rahmat, mereka berdua saling memandang. Aku yang sudah cukup tidak tahu diri, bahkan ada kamu yang lebih tidak tahu diri. Tampak jelas di depan Rahmat, mereka berdua merasa kelicikan mereka sebelumnya hanyalah sebuah hal kecil. Nona Lani, ayo pergi, aku pikir Randy pasti tergesa-gesa ingin pulang. Joby Huang menghela nafas. Pertandingan judi kali ini membuat dia melihat kelicikan panitia dan Rahmat. Perlu diketahui, Rahmat adalah idolanya selama puluhan tahun. Tidak disangka dia begitu tidak tahu malu. Lani mengangguk, dia juga sangat khawatir. Dia tidak tahu bagaimana Randy Lu akan menilai dirinya ke depannya. Tapi hatinya sudah memikirkan hal itu. Setelah kembali, dia akan meminta maaf kepada Randy Lu sekali lagi. Masalah ini memang dia yang sedikit keterlaluan. Saat di Yuzoda, ketika Randy Lu mengatakan mundur dari pertandingan, berapa banyak orang yang langsung menghancurkan televisi. Hati mereka sangat marah. Randy Lu yang bisa masuk ke final, sudah melewati begitu banyak rintangan, dan ketika hampir memenangkan kejuaraan, malah terjadi masalah ini. Siapapun tahu pasti Rahmat yang menggunakan cara picik untuk mengancam Randy Lu. Darius dan lainnya marah dan hampir saja muntah darah. Juara, sudah pasti kemenangan ini berada di tangannya. Saat ini Rahmat melarikan diri keluar dari belakang panggung, check out dari kamar sendiri, dan tiba-tiba dia melihat sosok bayangan menghalangi dirinya. Bersambung.